lakukan. Dan apa yang bisa membuat saya percaya bahwasanya kau ini bukanlah suruhan dari Simbardoto. Jujur saja, sebenarnya saya tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu ataupun lawanmu. Cuma di sini ada sesuatu hal penting yang ingin saya cari dari perseteruan itu, yaitu sebuah air Tirto Nirmoyo, di mana air itu saya sedang mencari untuk obat. Kau menginginkan air Tirto Nirmoyo? Benar. Berarti kau benar-benar utusan dari Simbardoto. Saya tidak menginginkan keberadaannya. Saya hanya meminta satu gelas saja untuk mengobati saudara saya, paman saya yang sedang sakit. Karena konon ceritanya sakit itu tidak bisa ditawar dengan apapun kecuali dengan air Tirto Nirmoyo. Yang sekarang saya tahu, air Tirto Nirmoyo sedang sengketa antara diri dengan musuhmu. Tapi tenanglah, saya meminta dengan tidak cuma-cuma. Saya hanya minta satu gelas ataupun satu botol. Tapi saya berjanji, saya akan menyelesaikan perseteruan engkau dengan pihak kerajaan. Tapi kau ingat dengan cara saya sendiri, jika kau mengizinkan. Apa saya bisa mempercayai apa yang kau katakan itu? Kita lihat saja. Kau mengikuti raja rencana saya. Yang pertama, apa kau bisa mempertemukan saya dengan calon pasanganmu itu? Tentunya. Saya bisa dengan mudah bertemu dengan Karita Wenda, kekasihku. Apa tidak ada penghalang sedangkan kau katanya tidak direstui? Memang kami tidak direstui, akan tetapi kami berdua saling mencintai dan saling menginginkan untuk bersama. Kami memiliki sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat hanya kita berdua yang mengetahui tempat itu di mana. Temukan saya dengan calon istrimu atau putri Karita Wenda, agar kau mempercayai. Kau tetap hadir di situ. Saya akan membicarakan hal penting kepada putri Karita itu. Bagaimana? Jika memang kalian itu bisa menyatukan cinta saya itu, bahkan saya akan memberikannya lebih kepadamu. Temukanlah saya dengan calon istrimu itu. Baiklah, saya akan mempertemukan kekasih saya dengan kalian semua di tempat di mana tempat itu adalah biasa kita melakukan pertemuan dengan kekasih saya. ya. Baik teman-teman, ini ada rencana yang terbesit dalam benak saya, ya, yang namanya juga rencana bisa berkemungkinan untuk gagal ataupun berhasil. Tapi menurut saya, menurut hati saya, tapi sebelumnya mohon maaf, semoga saja ini adalah rencana yang terbaik berhasil untuk menyatukan mereka yang sedang tidak direstui. Amin. Apa rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Setarangga. Mohon maaf Tuan Setarangga. Iya. Mungkin saya mengganggu kegiatan Tuan Setarangga. Ada apa? Untuk kali ini saya mungkin ingin bertukar pikiran dengan Tuan Setarangga mengenai apa yang pernah Tuan Setarangga ceritakan kepada saya mengenai sebuah ramuan. Ramuan. Benar sekali. Ramuan mana yang kau maksud? Mungkin saya tidak tahu namanya. Saya akan ceritakan saja titik permasalahannya, sehingga Tuan bisa menilai sendiri ramuan mana yang paling tepat untuk permasalahan ini. Silakan jelaskan. Saya sedang dihadapkan sebuah permasalahan yang sangat pelik, di mana air kesembuhan, air Tirto Nirmoyo yang seharusnya kita dapatkan untuk menyembuhkan banyak makhluk yang tersiksa oleh sihir dari Nenek Parmi, itu ternyata berada di tanah sengketa, di mana tanah sengketa itu sedang dilangsungkan sebuah peperangan untuk menguasai sebuah wilayah kekuasaannya. Ternyata setelah saya masuk lebih dalam lagi,
dan ingin mengetahui titik permasalahan peperangan itu memuncak perihal mengenai sebuah hubungan asmara yang dilaksanakan secara diam-diam antara dua kubu yang berbeda. Saya berpendapat dan saya berpikir bahwasanya permasalahan peperangan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara satu, yaitu menyatukan hubungan yang tidak direstui itu menjadi satu. Tentunya mereka tidak akan lagi merebutkan sebuah wilayah kekuasaan, melainkan dijadikan satu dan untuk menjadi luas. Lalu, apa hubungannya dengan ramuan yang saya pernah katakan kepadamu? Seperti ini, pihak dari laki-laki bernama Panji Sumanjaya, pihak dari perempuan itu dari Karlita Wenda. Karlita. Dari kejadian itu, saya berpikir Tuan Saptaranga dengan cara memberikan ramuan terhadap pihak putri Karlita dengan harapan mati suri, kalau bahasa bodohnya saya, atau enggak sakit yang parah. sakit yang parah. Tapi atas dasar ada penawar yang bisa dilakukan. Contohnya seperti ini Tuan Saptaranga. Karlita meminum ramuan dari Tuan, tiba-tiba sakit parah atau mungkin bahkan mati suri. Tapi sebelum meminum ramuan itu, Karlita menulis sebuah wasiat terlebih dahulu, di mana wasiat itu berisi perihal saya akan bisa sembuh jika saya Saya paham. Bukan hanya dia. yang menyembuhkan hanya Panji. Nah, di lain sisi itu kita kasih penawar terhadap si Panji. Nah, ketika rombongan pihak perempuan gelisah atas sakitnya putrinya, otomatis membaca surat wasiat itu. Dengan surat wasiat itu, pihak mereka akan mencarilah si Panji. Dan hanya Panji yang bisa mengobati. Nah, tibalah saatnya Panji untuk mengobati. Akhirnya mereka akan bersatu. Itu harapan kami. Nah, Kalau ternyata ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi, monggo disampaikan saja. Kemungkinan yang terpahit di sini. ada. Ramuan itu memang saya pegang sudah dari dahulu. Namanya lupa diri sempurna. Ramuan lupa diri sempurna. Benar. Lupa diri di sini bukan menjadi gila ataupun tidak mengingat apapun, melainkan tidak sadarkan diri. Bahkan seperti yang kau bilang, cenderung seperti orang yang mati suri. Efek dari meminum ramuan yang saya pegang ini, dia akan tertidur seperti mati dalam jangka waktu 1 minggu. Oh, berarti lama. Penawarnya ada 1. Berarti obatnya ada 2 saja. Benar. 1 racun yang kau maksud, lupa diri sempurna. Dan yang 1 lagi penawarnya. Mungkin ini bisa digunakan. Saya rasa apabila saya menakarnya dengan dosis yang pas, tidak akan berbahaya bagi sang putri. Baiklah, saya akan menakar obat itu. Dan akan segera kembali kepadamu untuk menyerahkan obat itu. Terima kasih banyak Tuan Saptaranga. Mohon maaf Sama-sama. mengganggu. Tidak apa-apa manusia. Saya sudah berjanji untuk membantu kalian. Mungkin ini saatnya. Matur nuwun. Salah. Di manakah Putri Karlita? Dia sedang menuju ke tempat ini. Tempat ini adalah tempat di mana saya biasa melakukan pertemuan dengan Putri Karlita. Duhai pujaan hatiku, kau begitu anggun menawan menusuk hatiku ini. Saya tidak akan melepaskanmu. Cukup. Ada apa kasihku? Kenapa tempat ini ada manusia? Tuan Putri, Karlita, Kalian siapa? perkenalkan, nama saya Ganang. Ya. Saya mendengar berita mengenai peperangan itu dari salah satu makhluk. Dari kejadian itu, jujur dalam hati saya merasa iba atas hubungan panjenengan berdua. Lagi pula saya rasa hubungan jenengan berdua adalah salah satu cara
agar peperangan itu bisa diselesaikan. Andai kata panjenengan dan panjenengan akan menikah menjadi satu. Saya para manusia ini, apakah Mas sudah mengenal lama? Awalnya pun saya mengira manusia-manusia ini adalah utusan dari Romomu, Tuan Putra. Seperti ini saja, Tuan Putri Karlita. Saya akan menjelaskan rencana saya sehingga Tuan Putri Karlita tidak selalu berprasangka buruk terhadap Tuan Panji ataupun kami semua di sini. Baiklah, silakan kau coba jelaskan kepada Tuan Putri Karlita agar Tuan Putri Karlita percaya dengan dirimu. Seperti ini, saya mempunyai sebuah rencana, di mana rencana ini jika memang bisa berjalan dengan lancar, bisa benar-benar akan membuahkan sebuah hasil yang sangat maksimal. Apa rencanamu? Jika memang ayahanda sangat menyayangi Tuan Putri dan ingin menjaga Tuan Putri agar tidak berjodoh dengan Tuan Panji, rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Caranya seperti ini. Saya mempunyai sebuah ramuan. Siapa? Apa maksudmu semua ini? Bajingan kau! Kau menjebak saya. Romo, tadi bilang Romo itu. Mana sih, Mur? Yang bilang Romo siapa? Situ Karlita. Marcel, bikin Marcel. Iya. Mana nih, Mas? Ya Allah, ya Pi. Terus, aman? Aman. Lupa nggak jadi hidup, Bang. Sisi. Dan saya nggak beda. Ya, karena ini katanya tempat ini kan khusus, Bu. Gak ada yang tahu. Maksudnya di mana ini? Gagal atau di mana? Belum sempat kita jelasin udah. Romonya datang itu tadi si Karlita. Romo Sumber Dodo. Nah, Dodo datang berarti tadi. terus langsung dikewer dua-duanya. Ini lagi. ngandel. Ge, Ya loh. Yang ada nanti kalau dari pihak yang laki-laki apa Panji tahu? Ya saya tanggung jawab, Hel. Ya enggak gitu sih. kita tanggung jawab Kita tanggung jawab bareng-bareng. bareng. Kita harus mikirin solusi maksudnya. Ini jadinya tambah panjang masalahnya. Memang jalan itu banyak jenggulan kok sama lubang-lubang kok. Kita belum sempat jelasin. Baru sampai ramuan. Udah apa-apa. Saya nggak tahu sama sekali, Bah. Aduh. Gun. Aduh. Masa mikir. Mas apa sih Mas? Bocah gitar baik-baik malah menyerang. Tunggak. Nabrak patok. Siapa sih ya? Namanya Panji. Hah? Ini Mas udah nggak tahu apa, Mas. Bapak. Bajingan kalian semuanya. Di mana putra saya? Kau telah menyerahkan putra saya. Dodo bajingan itu. Kau adalah anak buah dari Simbar Dodo. Bangsat kalian semuanya. Bisa saya jelaskan, Tuan. Apa yang bisa kalian jelaskan semuanya? Lalu, jika Tuan tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan, bagaimana saya bisa menjelaskan? Berikan kami kesempatan buat menjelaskan, Tuan. Tapi kalianlah yang telah menjebak putra saya. Simbar Dodo yang menginginkan kekuasaannya diperlebar. Sedangkan saya sudah menerimanya, akan tetapi dia mau lebih. Saya mengetahui itu semua, Tuan. Tuan Panji sudah menceritakan itu kepada saya. Bahkan cinta yang tidak direstui, saya juga sudah diceritakan. Sebenarnya saya merestuinya. Tapi karena Simbar Dodo yang selalu menghina-hina saya, mengolok-olok saya dan menjatuhkan saya, maka dari itu saya larang untuk berhubungan dengan putrinya. Maka dari itu, tujuan saya di sini tidak lain tidak
bukan hanya ingin permasalahan antara Tuan dengan Simbardodo agar cepat selesai. Jika kau menginginkan permasalahan saya dan Simbardodo itu cepat selesai, mengapa kau mengumpankan anak saya dan memberikan anak saya untuk menjadi bahan sandraan? Seperti ini, saya bisa jelaskan. Iya, tolong dengar dulu ini penjelasannya, jangan. Saya tidak meragukan lagi jenengan seorang raja yang sabar. Saya sangat mengerti betapa sakit hatinya ketika putra satu-satunya jenengan, putra laki-laki yang jenengan, posisinya seperti itu. Saya akui ini adalah kesalahan saya. Tapi asal Tuan Raja tahu, ini hanya perihal teknis saja yang tidak bisa berjalan dengan mulus. Andai kata semuanya bisa berjalan mulus, itu semua akan jauh lebih indah dari apa yang saya rencanakan. Seperti ini Tuan. Andai kata saya tidak meminta, tujuan saya menemui Tuan Panji dan Putri Karlita hanya ingin merencanakan sebuah rencana, di mana rencana ini jika bisa diselesaikan, bisa berjalan dengan mulus, tentunya tidak ada lagi perselisihan antara jenengan dan Simbardodo. Kedamaian itu akan terjadi. Memang itu benar. Saya pun sudah memikirkan hal itu. Jika putra saya dan putri dari Simbardodo, si Putri Karlita itu dinikahkan, maka kerajaan dari Simbardodo pun akan diperluas sama halnya dengan kerajaan saya. Tapi yang ada, Raja Simbardodo selalu mengelok-olok kerajaan saya, selalu menginjak-injak kerajaan saya. Saya bisa apa? Saya hanya menjaga harga diri saya. Saya hanya menjaga martabat saya. Apakah saya salah? Kita mainkan Tuan perasaan dan hatinya Raja Simbardodo. Permainkan seperti apa maksudmu? Seperti ini. Saya yakin seorang ayah sangat menyayangi putrinya. Seorang ayah tidak akan rela jika putrinya terluka ataupun sakit, bahkan sampai mati. Mereka akan kelimpungan dengan adanya Putri Karlita terkena sakit. Saya punya rencana, saya punya kenalan. Beliau mempunyai sebuah ramuan, di mana ramuan itu hanya ada dua. Ramuan itu bernama lupa diri sempurna, di mana ramuan itu bisa diminum, sang peminum akan merasakan sebuah tidur yang panjang, sedangkan ramuan itu bisa disembuhkan hanya satu penawarnya. Saya berikan ke pihak perempuan, dan penawarnya saya berikan kepada pihak laki-laki atau si Panji. Dengan adanya Putri Karlita meminum sebuah ramuan lupa diri sempurna, otomatis pihak kerajaan Simbardodo akan gempar melihat keadaan Putri Karlita yang tergeletak lemas tanpa daya. Sebelum Putri Karlita meminum ramuan itu, kita sarankan untuk menuliskan sebuah wasiat, di mana wasiat itu kurang lebih isinya hanya yang bisa menyembuhkan cinta sejatinya, Panji. Dengan adanya hal itu, saya rasa keegoisan dari Simbardodo akan jauh turun lebih mendasar lagi. Kalau mungkin bisa terjadi mengemis kepada Tuan untuk mendatangkan Panji dan meminta maaf berlebih. Apakah kau yakin dari rencana yang kau sebutkan itu benar-benar akan berjalan dengan lancar? Sedangkan saat ini putra saya Panji sedang menjadi tawanannya. Masih banyak jalan lain Tuan. Tenanglah. Tuan sudah lama memimpin sebuah kerajaan. Kenapa Tuan khawatir mengenai hal ini? Sebenarnya siapa dirimu? Dan apa maksud dan tujuanmu? Sehingga kau ikut campur dalam urusan saya dan kerajaan Simbardodo itu. Benar-benar saya sebenarnya tidak ingin urusan dengan permasalahan Tuan. Akan tetapi entah kenapa hati ini terenyuh, hati ini terketuk untuk ingin menyelesaikan permasalahan Tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada urusan dengan apa yang telah dimiliki Tuan mengenai air Tirto Nirmoyo. Saya hanya meminta satu botol saja. Saudara saya sedang sakit, sedangkan penawar dari sakit itu hanya air Tirto Nirmoyo. Jika memang nanti permasalahan ini selesai, saya meminta berlebih kepada Tuhan, berikanlah saya air untuk menyembuhkan saudara-saudara saya yang sedang sakit. Air Tirto Nirmoyo adalah air suci.
jika benar apa yang kau katakan ini bisa menyelesaikan permasalahan saya dan kerajaan Simbardodo itu, tentunya saya pun akan memberikan air itu dengan kalian secara cuma-cuma. Kapanpun kau mau mengambil air itu, silakan ambil saja. Tapi yang jadi permasalahannya di sini, yang pertama, Panji sudah jadi bahan sandraan oleh pihak Simbardodo. Yang kedua, Putri Kalita akan dijodohkan dengan kerajaan lain. Dan yang ketiga, Raja Simbardodo menginginkan pusat air Tirto Nirmoyo itu menjadi hak dia. Pasrahkan saja semua pada kami, Tuhan. Dan saya akan pasrahkan kepada Gusti Allah. Segala kesulitan, kalau kita selalu melibatkan Tuhan, pasti akan dimudahkan. Percayalah, jika jenengan mempercayakan kepada saya, berikanlah saya akses untuk melakukan ini semua. Dari rencana yang kau sebutkan ataupun utarakan terhadap saya, ada benarnya juga itu bisa dijalankan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Di mana kita dapat mendapatkan ramuan yang bisa membuat makhluk seperti itu? Apa kau sudah memilikinya? Saya sudah ada, Tuhan. Lalu, permasalahan Panji. Berarti tugas yang utama sekarang adalah karena Panjilah yang satu-satunya harus bisa menyelamatkannya. Sedangkan Panji tidak tahu apa-apa. Panji harus dibebaskan terlebih dahulu dan mengetahui rencana ini. Ya, seperti ini, Tuhan. Kerahkan, kalau bisa kerahkan. Baiklah, tidak ada salahnya kita mencoba rencana yang kau berikan kepada saya. Kita tidak tahu rencana mana yang akan membuat kita sukses, Tuhan. Maka dari itu, jangan pernah berhenti untuk membuat sebuah rencana. Sampai akhirnya kita akan menjemput kesuksesan itu. Terima kasih banyak. Tuhan tetangga. Sahabatku, saya sudah menyiapkan ramuan yang kau minta. Alhamdulillah. Saya harap sebelum fajar datang, ramuan ini harus sudah diminum. Ini untuk ramuan. Dan ini untuk obat yang diberikan kepada pangeran itu. Hanya satu butir. Benar. Sama. Jangan sampai salah. Ini berarti berarti Simpan baik-baik. Saya harap tidak tertukar. Apa yang terjadi, Tuan Putri? Kau Mas Panji dibuang oleh Romo ke hutan larangan. Setelah Romo menjemputku, dia langsung membawa ke hutan larangan. Tolong, saya harus bagaimana? Hutan larangan itu ada di mana, Tuan Putri Karlita? Ada di sebelah timur dari kerajaan Simbardodo. Di mana letak kerajaan Simbardodo? Saya mengerti. Saya yang akan mengambil dan membawa pangeran itu ke sini. Tapi banyak pasukan yang menjaganya. Bukan menjadi masalah. Saya akan lakukan itu dengan cepat. Tenang saja. Kau akan bertemu dengan kekasihmu. Sekalian, Tuan Saptarangga. Jika memang Tuan Saptarangga berkenan untuk menjemput Panji ke sana, ceritakan rencana kita mengenai ramuan itu. Berikan langsung ramuan itu kepada Tuan Panji. Sehingga waktu yang kita butuhkan pas. Ini akan saya berikan kepada Tuan Putri. Penawar akan diberikan kepada Tuan Panji oleh Tuan Saptarangga. Baiklah, saya akan langsung bergerak. Serahkan obat itu. Saya sekalian akan ceritakan rencana ini kepada pangeran itu. Hati-hati kalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati,
Tuan Putri Karlita, bertenanglah. Seperti ini. Tenangkan dulu. Pegangnya bener, Mbah. Saya melanjutkan rencana apa yang ingin tadi saya katakan kepada Tuan Putri Karlita. Saya memiliki sebuah ramuan. Dengan adanya ramuan ini, Tuan Putri minum, secara tidak langsung pihak kerajaan Simbardodo akan gempar dengan adanya Tuan Putri yang sudah tidak berdaya lagi. Ros. Suara Mengerti? Sedangkan ramuan ini hanya satu penawarnya. Saya akan berikan penawar itu kepada Tuan Panji. Jadi tugasnya Tuan Putri Karlita, minumlah ramuan ini. Tapi sebelum Tuan Putri meminum ramuan ini, tulislah wasiat. Di mana wasiat itu bisa menggunakan kata-kata Tuan Putri sendiri. Yang intinya berisi, saya akan bisa sembuh hanya dengan cinta sejati Mas Panji agar untuk dinikahkan. Itu hanya satu biji. Jangan sekarang. Tunggu dulu, Tuan Putri. Wasiatnya kan belum ditulis, Tuan Putri. Setelahnya menulis wasiat, baru Ulangi setelah jenengan kembali. Mbah. Apa kamu? waras banget ini. Cuma Saya, Pak. Tugas Tuan Putri kembalilah kerajaan ke Simbardodo. menulis. Tulislah. Setelah nulis selesai, kira-kira kata-katanya kurang lebih kayak tadi, atau mungkin yang lebih hebat lagi, mau untuk mempercayai romomu, baru minum. Saya sedang mengusahakan Tuan Panji untuk cepat selamat dan membawa penawar untuk Tuan Putri. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan kembali. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك